mencetak gol lewat tembakan-tembakan bola mati yang sangat bagus. Sementara wasit Oleh Hadi akan menjadi pengadil pada pertandingan di malam hari ini di dalam satu Puji dan Syamindar. Dan baru saja kita saksikan kick off babak pertama Arema Malang melawan Persib Bandung langsung dari Stadion Kanjuruhan di Kota Malang. Berusaha tadi Fortune Udo. Jauh umpan dilepaskan oleh Maman. Kembali kini Lorenzo Cabañas berusaha untuk melewati kawalan dari Ahmad Bustomi. Dan sebuah tackling yang sangat baik dari Ahmad Bustomi. Masih berada dalam wilayah permainan Beni Wahyudi. Langsung kirimkan bola ke depan. Masih terlampau mudah untuk dikuasai oleh Maman tadi. George Nyeknyobe bayangi oleh Arif Suyono. Nova Arianto. Di lini tengah, Haryono bagi Persib Bandung. Terlepas tadi. Lolos dari penguasaan Siswanto. Dan pelanggaran dilakukan oleh George Nyeknyobe terhadap Arif Suyono. Fandi Mohtar kepada Alex Pulalo. Bek kiri dengan segudang pengalaman tidak berhasil tadi untuk melewati Hilton Moreira yang turut membantu lini pertahanan namun membentur Roman Kemelo tadi. Berada dalam penguasaan pemain-pemain Arema Malang, kerjasama yang cukup baik antara Roman Kemelo dan Alex Pulalo namun masih dapat ditanggulangi oleh Dadang ataupun Tema Mursadat. Ya, sebuah upaya yang baru saja dilakukan oleh pemain-pemain Arema melalui Alex Pulalo, sebuah crossing yang sebenarnya cukup baik. Hanya saja memang tidak ada pemain Arema di sana dan lebih dekat kepada penjaga gawang. Langsung kita saksikan percobaan pertama dari Christian El Loco Gonzalez. Sebuah tembakan langsung yang masih membentur kaki dari pemain belakang Arema Malang. Pemain yang saat ini mengejar untuk menjadi top scorer Liga Indonesia sebanyak 4 kali berturut-turut. Dan tentunya sudah 140 gol yang telah ia ciptakan selama berkarir di Indonesia. Sebuah raihan yang masih belum terlewati oleh pemain manapun. Eka Ramdhani kirimkan bola dalam kotak penalti. Dadang Sudrajat berusaha untuk meninju tadi. Tampaknya sebuah benturan dengan Hilton yang menghasilkan pelanggaran bagi Arema Malang. Kita saksikan Eka Ramdhani yang bertindak sebagai kapten kesebelasan pada malam hari ini. Dan memang ada benturan antara Hilton dan juga Dadang. Ya, memang di sini adalah daerah kekuasaan dari penjaga gawang, di mana sentuhan sedikit saja ini tentunya akan menjadikan sebuah pelanggaran bagi pemain lawan. Begitu penuh dan begitu riuh rendah suasana dari Stadion Kanjuruhan. Tentunya ingin menikmati sebuah partai klasik di Jarum Indonesia Super League. George Nyeknyobe tadi dijatuhkan oleh Fandi Mohtar. Tentunya pertemuan antara kedua tim yang berlangsung di mana Persib Bandung bertindak sebagai tuan rumah berujung pada kemenangan Persib Bandung 2-1. Dan ini merupakan kesempatan revanse tentunya bagi tim Arema Malang. Roman Kemelo menggantikan peran dari Sulaiman Traore, pemain asal Guinea yang juga mencetak gol pada pertemuan pertama kedua tim di Bandung. Usaha tadi bagi Persib Bandung masih dapat dihalau oleh Suroso. Kembali Suroso, sebuah clearance. Cukup baik clearance dari Suroso tadi. Nyeknyobe, back pass kepada Tema Mursadat. Alex Pulalo. Beni Wahyudi. Ada Arif Suyono, salah satu pemain sayap terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Meninggalkan lapangan permainan tadi. Haryono kini bagi Persib Bandung. Umpan jauh kembali dilepaskan oleh Haryono. Langsung menuju ke lini depan dari Persib Bandung. Masih dapat dikuasai oleh lini belakang. Dadang Sudrajat.
Ya, kita lihat kedua tim masih bermain dengan umpan-umpan panjang, belum terlihat sebuah set piece yang menarik yang diperlihatkan misalnya oleh Lorenzo Cabañas yang kita tahu merupakan pengatur serangan yang salah satu playmaker terbaik saat ini. Benturan tadi antara George Nyobe dan juga Arif Suyono tampaknya menghasilkan pelanggaran kini bagi Persib Bandung. Nyobe merupakan salah seorang pemain yang juga mencetak gol bagi Persib Bandung saat kemenangan 2-1 di putaran pertama. Ya, selain pemain belakang yang bagus, kita kenal Nyobe memiliki tembakan terukur, bola-bola mati yang melengkung dari posisi kaki kanannya. Sebuah tarikan tadi oleh Haryono kepada Roman Kemelo. Harus beradu kuat kedua pemain ini untuk mengawal lini tengah masing-masing tim. Ya, kita lihat bagaimana upaya Persib melalui Haryono yang memang pemain yang menurut saya sangat militan ya. Kita lihat bagaimana dia sudah langsung mencoba untuk memblok, mematikan serangan-serangan yang coba dibangun Arema ketika bola masih berada di daerah permainan Arema. Ahmad Sembiring Usman, umpan terobosan yang sangat baik pada Alex Pulalo yang memiliki kecepatan melalui sayap. Masih Alex Pulalo, umpan langsung di dalam kotak penalti dan sebuah tandukan oleh Maman Abdurrahman. Masih sedikit ragu-ragu namun akhirnya Tema Mursadat yang berhasil untuk menyelamatkan keadaan tadi. Ya, sebuah situasi yang cukup berbahaya ya kalau kita lihat dalam situasi seperti ini. Kita saksikan Arif Suyono. Ya, memang dengan pulihnya Nova pada pertandingan ini membuat lini belakang Persib lumayan bagus. Ada Maman, ada Nyek, 3 pemain yang jadi pilar pertahanan selama ini. Fandi Mohtar kerjasama dengan Roman Kemelo berusaha untuk mengembangkan permainan dari kaki ke kaki. Pemain-pemain dari Arema Malang, clearance tadi oleh Maman. Keita bertabrakan dengan rekannya sendiri antara Boubacar Keita dan juga Alex Pulalo. Ya. Ya, kita bisa melihat di sini bagaimana ketatnya dan sengitnya pertandingan kedua tim. Dan memang dalam situasi seperti ini dibutuhkan koordinasi yang benar-benar matang. Kita lihat bagaimana Keita ketika mencoba untuk memblok ternyata harus berbenturan dengan Alexander Pulalo. Ya, dan kalau kita perhatikan tadi Keita bertabrakan dengan Alexander, itu bukan pelanggaran, itu yang membuat Keita marah karena dia bertabrakan dengan temannya sendiri, dia memiliki bola, wasit menghentikan pertandingan. Dan kini Fandi Mohtar, pemain serba bisa, masih belum berhasil tampaknya untuk bisa melewati, namun berhasil mencuri bola. Diputuskan telah meninggalkan lapangan permainan. Penguasaan bola dari seorang Fandi Mohtar tadi. Ya, saya kira memang bola sudah lebih dulu keluar dari garis ya. Tipis memang, kita lihat. Pemain yang dikenal memiliki kemampuan untuk bermain di begitu banyak posisi sebagai fullback, sebagai gelandang bertahan, dan malam ini bermain sebagai sayap kiri ataupun winger. Tentunya merupakan sebuah aset yang begitu berarti bagi tim Arema Malang, pemain yang bermain bagi Persiter Ternate di musim lalu. Dan juga dipanggil untuk memperkuat tim Indonesia. Benturan antara Hilton dan juga Boubacar Keita. Persib Bandung kembali mencoba. Hilton beradu dengan Roman Kemelo tadi, masih berhasil Roman Kemelo untuk melakukan ataupun mencuri bola, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Hilton tadi dan langsung sebuah kartu kuning bagi Hilton Moreira. Hilton juga merupakan pemain yang turut mencetak 1 dari 2 gol selain juga George Nyobe pada pertemuan pertama kedua tim, dan berakhir 2-1 bagi kemenangan Persib Bandung. Kita saksikan benturan antara Roman Kemelo dan Hilton. Berujung pada kartu kuning bagi pemain asal Brazil ini. Roman Kemelo masih dapat dihalau oleh Atep tadi. Lorenzo Cabañas. Haryono. Masih Haryono. Lepaskan diri dari kepungan pemain-pemain Arema. Eka Ramdhani
langsung kirimkan bola ke depan, langsung menuju Christian Gonzalez. Masih ada Suroso. Kembali kita saksikan harus berjibaku pemain di kedua belah tim di menit-menit awal ini. Ya, kita lihat bagaimana gaya Hilton yang menjatuhkan diri dan berusaha meminta wasit untuk mengeluarkan kartu kuning. Mestinya Hilton lebih fokus untuk mencetak gol daripada dia bermain acting untuk meminta wasit mengeluarkan kartu kuning. Kini kesempatan bagi Persib Bandung. Tentunya siapa lagi kalau bukan Lorenzo Cabañas yang bersiap. Kirimkan sebuah umpan dalam kotak penalti dan masih berada dalam kotak penalti dari Arema Malang. Keluar dari lapangan permainan dan tampaknya wasit menunjuk sebuah corner kick bagi Persib Bandung. Iswanto apakah memberikan kesempatan bagi kapten kesebelasan Eka Ramdhani tentunya untuk memberikan sebuah crossing kepada pemain yang satu ini, Christian Gonzalez. Eka, kesempatan dan gol! Persib Bandung dan kembali melalui Hilton Moreira yang memberikan keunggulan 1-0. Ya, ini yang saya katakan tadi. Hilton memiliki kapasitas yang bagus untuk mencetak gol. Daripada dia sibuk berakting di tengah lapangan, lebih bagus dia fokus untuk mencetak gol. Dan terbukti dia merupakan pencetak gol yang sangat bagus. Kita lihat bagaimana header yang bagus. Iya, dan sempurna menurut saya. Kita lihat bagaimana penempatan bola yang dilakukan oleh Hilton. Sangat sulit tentunya bola-bola seperti ini untuk bisa diantisipasi oleh kiper. Sangat sempurna. Kita lihat bagaimana gol yang diciptakan oleh Hilton. Ya, dan bisa disebut merupakan intercept header karena dia langsung memotong bola yang sudah ditunggu oleh penjaga gawang Dadang Sudraja. 11 gol telah ia hasilkan sepanjang musim Jarum Indonesia Super League yang ia cetak di menit ke-11 bagi Hilton Moreira. Kembali untuk kedua kalinya musim ini ia berhasil membobol gawang Arema Malang setelah juga berhasil memberikan kontribusi di putaran pertama. Pelanggaran. Saya kira juga patut menjadi perhatian bagi Hilton Moreira ya. Karena dia sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Setidaknya dengan telah unggulnya Persib 1-0, setidaknya emosi seorang Hilton ini bisa lebih sedikit diturunkan. Ya, karena ini akan sangat riskan jika dia terus memperlihatkan aksi-aksi yang justru menjurus kepada pelanggaran. Dan ini tentunya akan merugikan bukan saja buat dirinya tapi juga buat Persib. Ya, memang Jaya Hartono dalam ini harus mengingatkan Hilton bahwa dia harus lebih konsentrasi terus untuk mencetak gol. Karena dengan aksi-aksi hebat dia bersama Cabañas, itu akan membuat konsentrasi dari Arema untuk berbalik menekan sedikit terganggu. Namun kini kesempatan bagi Arema Malang. Arif Suyono tadi tampaknya sebuah intercept dari Siswanto. Menghasilkan lemparan ke dalam. Roman Kemelo berusaha mengancam dalam posisi tertinggal kini Arema Malang. Dan kini mendapatkan sebuah kesempatan melalui sepak pojok setelah membentur kaki Eka Ramdhani. Dan tentunya kita melihat pemain Boubacar Keita yang juga dapat memanfaatkan situasi seperti ini. Di dalam kotak penalti keberanian dari Tema Mursadat untuk meninju bola. Masih kita tunggu apakah terjadi sebuah benturan antara Tema tadi dengan pemain Arema Malang. Masih terjatuh Tema Mursadat. Apakah memang ada benturan? Ada benturan dengan Fortune Udo. Ya, dan cukup keras saya lihat bagaimana Fortune Udo yang datang. Sementara posisi Tema Mursadat juga sedang mencoba untuk memblocking bola. Inilah aktor pencetak gol keunggulan bagi Persib Bandung sejauh ini. Hilton Moreira melalui tandukan pada menit ke-11. Fortune Udo, pemain asal Nigeria yang bergabung dengan Arema Malang di putaran kedua. Baru saja bertabrakan tadi dengan Tema Mursadat yang kini tampaknya sudah pulih.
clearance dan penjaga gawang Dadat Sudrajat. Ya, memang menjadi tugas yang semakin berat bagi tuan rumah Arema setelah tertinggal 0-1 ini. Tentunya tidak ada upaya lain bagi mereka kecuali terus tampil melakukan serangan demi serangan. Dan Arema Malang masih minus kemenangan atau belum mendapatkan kemenangan dalam 5 partai terakhir yang mereka mainkan, baik kandang maupun tandang. Di mana partai kandang terakhir mereka juga berakhir pada skor 2-2 melawan Persija Jakarta. Ya, saya kira sesuatu yang sangat riskan ya dalam situasi seperti yang baru saja kita lihat. Bagaimana di situ ada Gonzales yang bukan tidak mungkin sudah siap memanfaatkan kelengahan atau kesalahan yang dilakukan oleh pemain belakang Arema dalam situasi di mana bola berada dalam daerah 16 mereka. Dan kini Christian Gonzalez box to box, pemain yang begitu kuat di dalam kotak penalti, dan Atep sebuah crossing masih dapat dihalau. Eka Ramdhani, Gonzalez dengan sedikit akrobat tadi masih berebutan, dan akhirnya Dadang Sudrajat akhirnya dapat mengamankan wilayah gawangnya. Langsung kirimkan bola ke depan. Kembali Persib Bandung menguasai permainan. Masih tampaknya sebuah ganjalan tadi dan sebuah pelanggaran kontan bagi tim Persib Bandung oleh Benny Wahyudi terhadap Siswanto. Ya, sebuah permainan yang cukup bagus diperagakan anak-anak Maung Bandung. Jauh berbeda ketika mereka bertanding melawan Pelita Jaya beberapa hari yang lalu. Kita lihat bagaimana mereka lebih percaya diri justru ketika mereka tampil di kandang lawan. Ini memang jadi pertanyaan yang cukup bagus kepada timnya Jaya Hartono karena mereka selalu menang dalam pertandingan away. Iya. Ya, memang tekanan dari Bobotoh ketika bermain di kandang sendiri memang sangat besar sekali. Dan kondisi-kondisi seperti itu memang bukan tidak mungkin, memang kemudian menjadi tekanan tersendiri bagi Persib yang dituntut untuk selalu menang di kandang sendiri. Tidak mudah memang. Dan kalau kita melihat mereka tampil di luar kandang, mereka bisa bermain lepas. Mereka lebih lepas dalam bermain. Kita saksikan Jaya Hartono yang memiliki tekanan yang cukup berat. Walaupun sebelum menderita kekalahan 1-2 dari Pelita Jaya pada pertandingan terakhir mereka, Persib Bandung menorehkan prestasi yang cukup fenomenal. Tidak pernah kalah dalam 17 kali partai di Jarum Indonesia Super League musim ini. Kini Arema melalui Arif Suyono membentur George Eknyobe dan tampaknya berbuah pada sebuah sepak pojok bagi Arema Malang. Pendek dilakukan oleh Arif kepada Roman Kemelo. Kembali Kemelo kirimkan umpan dalam kotak penalti dan dapat dihalau oleh Tema Mursadat. Benny Wahyudi. Roman Kemelo membuang bola. Hilton Moreira yang tampak terjatuh. Masih kita tunggu apakah memang terjadi sebuah benturan terhadap pemain yang satu ini. Pencetak gol pertama. Kembali kita saksikan bola dari Roman Kemelo dapat dihalau menggunakan kaki oleh Tema Mursadat. Ya, kita tidak melihat apa yang terjadi pada Hilton Moreira, ya, karena tiba-tiba kita melihat dia sudah tergeletak. Tampaknya memang sempat terjadi benturan dan barangkali sikutan juga. Ya, saksikan pendukung dari tim Persib Bandung yang sudah hadir di Stadion Kanjuruhan. Sebuah pengorbanan tentunya untuk melakukan perjalanan dan hadir untuk menyaksikan tim kesayangan mereka yang saat ini unggul melalui gol Hilton Moreira di menit ke-11 yang saat ini ditandu keluar lapangan, dan Atep yang juga turut memberikan gol bagi partai terakhir Persib Bandung, dan kini kembali ke starting line up dari tim Jaya Hartono. Ya, kita lihat bagaimana memang ketika mencetak gol ke gawang Persija, Atep melakukan gol kelas yang papan atas, bagaimana dia menembak dari setengah lapangan cukup bagus, melengkung, memperdayai penjaga gawang Pelita. Diberikan kembali kepercayaan bagi Atep, walaupun hanya dengan penampilan kelima musim ini sebagai starter. Benny Wahyudi, pemain muda jebolan Arema U23 ataupun 21. Masih berusia 22 tahun musim ini. Ahmad Sembiring Usman. Fandi Mohtar.
Ahmad Bustomi lepaskan sebuah umpan di dalam kotak penalti. Ada sedikit bola liar, masih bisa dihalau oleh lini belakang walaupun tampaknya terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan sepak pojok bagi Arema Malang. Ya, memang Atep terlambat tadi dan itu memang sepak pojok yang sangat pantas untuk Arema. Arif Suyono bersiap. Sudah berkumpul pemain-pemain kedua kesebelasan di kotak penalti dari Persib Bandung. Kembali bersiap pertarungan antara pemain kedua kesebelasan di dalam kotak penalti. Alex Pulalo. Tandukannya tadi masih belum mengarah ke gawang dari Tema Mursadat dan tampaknya telah terjadi terlebih dahulu pelanggaran. Inilah Fortune Udo baru menghasilkan 1 gol sejak bergabung di putaran kedua. Ya, tanpa Pato atau si Bebek Morales memang terlihat bahwa Arema tidak memiliki target man yang jelas di kotak penalti pada pertandingan ini. Roman Kemelo, umpan terobosan Fandi Mohtar membentur Nova Arianto. Dan sebuah ganjalan tadi dilakukan oleh Fandi Mohtar. Masih kita tunggu tampaknya. Sebuah peringatan keras diberikan oleh wasit oleh Hadi kepada Fandi Mohtar atas tackling. Iya, jelas memang ini sebuah pelanggaran karena memang bola sudah lewat dan tidak berada di kaki dari Nova. Inilah Nova Arianto. Kembali kita saksikan sebuah peragaan umpan panjang oleh pemain-pemain Persib Bandung. Roman Kemelo, Alex Pulalo, Fandi Mohtar, Ahmad Bustomi, Fandi Mohtar. Coba mengembangkan permainan Arema Malang. Roman Kemelo, penguasaan bola di lini tengah. Roman Kemelo dengan ruang tembak, membentur kaki dari Maman Abdurrahman. Kembali akhirnya sebuah clearance dari lini belakang Persib Bandung. Kembali penguasaan bola bagi Arema Malang. Sebuah umpan diagonal dilepaskan. Lolos dari penguasaan Atep dan Alex Pulalo. Tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Atep terhadap pergerakan dari Alex Pulalo. Pertarungan antara pemain senior dan juga pemain yang jauh lebih muda yaitu Atep. Kembali kita saksikan bagaimana Alex Pulalo di usianya yang menginjak 35 tahun musim ini kerap dan terus memperlihatkan kecepatan dan juga endurance dan daya tahan yang begitu impresif. Arif Suyono, umpan dalam kotak penalti, ada beberapa pemain yang berkumpul di sana, diamankan oleh Tema Mursadat dan memegangi kepalanya Fortune Udo. Suroso cukup tenang. Roman Kemelo, masih Arema mencoba. Alex Pulalo langsung ke tengah. Membentur salah seorang pemain Persib Bandung kini dalam penguasaan tim Maung Bandung, Haryono. Umpan terobosan yang sangat baik, namun terlebih dulu berada dalam posisi offside. Menurut pengamatan dari hakim garis tadi. Bubakar Keita, terobosan. Kesempatan kini Arif Suyono, sebuah crossing di dalam kotak penalti. Fortune Udo berada di belakang pemain yang satu ini. Usaha di kotak penalti bagi Fortune Udo dan tackling yang sangat baik dari Atep. Dan sebuah clearance yang juga cukup baik untuk keluar dari kotak penalti. Iya, kita lihat bagaimana Atep cukup baik. Setidaknya bagaimana dia mencoba untuk mematahkan peluang-peluang yang diperoleh oleh pemain-pemain Arema. Ya, kita lihat bagaimana siku kanan dari Roman dengan jelas menghantam wajah dari Kabanyas. Kembali bangkit Kabanyas. Walaupun pundak ataupun siku dari Roman Kemelo tadi menghantam wajahnya. Kembali jauh dilepaskan umpan ke depan. Maksudnya menuju pada Hilton Moreira. Dapat dipatahkan oleh lini belakang Arema. Ahmad Bustomi, gangguan dari belakang oleh Siswanto tadi. Menghasilkan tendangan bebas bagi Arema.
Atep. Lorenzo Cabañas. Playmaker asal Paraguay, sebuah umpan terobosan yang sangat baik kepada Atep dan kerjasama kembali antara kedua pemain ini. Cabañas kembali berikan kepada Atep namun terlampau deras. Ya, sebuah kerjasama antara Cabañas dengan Atep sudah cukup bagus. Hanya saja tadi kita lihat bagaimana Cabañas terlalu keras mendorong bola. Ya, sebenarnya posisi Atep sendiri sebenarnya sudah siap untuk menyambut bola, tapi kita lihat bagaimana kencangnya aliran bola ini membuat Atep gagal untuk bisa mengejar. Dan umpan terobosan dari Ahmad Bustomi pada Fandi Mokhtar. Arif Suyono kembali mobilitas dari pemain yang satu ini dan tembakan langsung dari Arif Suyono masih dapat ditahan oleh Tema Mursadat. Ya, luar biasa bagaimana kita lihat ketenangan, kepercayaan diri yang sangat baik dari Arif. Kita lihat bagaimana dia memperdayai Nova dan menembak dengan baik. Beruntung Maung Bandung memiliki penjaga gawang seperti Tema Mursadat. Kesempatan akhirnya diraih oleh Arema Malang. Arif Suyono dengan pergerakan untuk menciptakan ruang. Bagi sebuah tembakan masih dapat ditahan tadi oleh Tema Mursadat. Ya, memang keberanian seperti itu yang dibutuhkan Arema untuk bisa mendobrak lini pertahanan Persib Bandung yang setelah unggul 1-0 ini tampaknya lebih cenderung untuk bertahan. Ya, kita lihat bagaimana serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Arema. Ini beberapa kali kerap membahayakan gawang dari Tema Mursadat. Kembali Arema Malang mencoba untuk menekan melalui Arif Suyono. Berusaha untuk diambil tadi oleh Hilton Moreira. Dan tampaknya sebuah pelanggaran oleh Hilton terhadap Arif. Ya, Hilton pada Persib bisa menjadi kontraproduktif karena kita tahu posisinya nyaris tidak jelas. Bek kanan, bek kiri, playmaker, striker, ini bisa jadi kontraproduktif jika saat bertahan dia melakukan banyak kesalahan seperti ini. Dan masih bersiap pemain dari kedua kesebelasan di kotak penalti dari Persib Bandung. Roman Kemelo dan sebuah tandukan dari Ahmad Sembiring Usman begitu tipis di atas Mister. Ya, luar biasa memang kita lihat bagaimana heading yang cukup bagus. Sayang masih sedikit di atas Mister gawang Tema Mursadat. Mari kita saksikan kesempatan bagi Arema Malang. Ya, kita lihat ekspresi dari Aremania yang sudah begitu berharap kedudukan imbang lewat heading yang bagus tadi. Ahmad Sembiring Usman dengan kesempatan yang ia miliki. Masih 1-0 Persib Bandung. Langsung dari Stadion Kanjuruhan di Kota Malang. Dan tampaknya sebuah pelanggaran sudah merogoh sakunya. Dan kartu kuning bagi Arif Suyono. Cukup keras memang pelanggaran yang dilakukan oleh Arif Suyono terhadap Siswanto. Ketika dia tadi mencoba untuk, dalam tayang ulang. Bagaimana dia pada saat dia berputar membalikkan badan, kakinya dengan jelas memang menghadang pergerakan dari Siswanto sebelum akhirnya ini tentunya memang patut untuk mendapatkan ganjaran kartu kuning. Jelas memang sangat berbahaya sekali. Ya, dan Arif pun tidak melakukan protes keras ketika mendapat kartu. Bahkan kita lihat bagaimana dia meminta maaf. Ya, setidaknya dia menyadari bahwa itu sebuah kekeliruan. Dan itu sangat berbahaya memang. 6 kartu kuning sudah diterima oleh Arif Suyono musim ini. Dan kontan ataupun praktis ia akan absen di partai Arema selanjutnya. Tentunya merupakan sebuah kehilangan yang begitu besar. Mengingat kontribusi dari Arif Suyono, pemain yang sudah mencetak 4 gol melalui posisi winger musim ini. Ya, ini gol dari Moriere yang sangat bagus. Memotong upaya Dadang untuk menangkap bola. Dia lebih cepat, luar biasa. Timing, akurasi dari seorang Hilton Moriera. Gol ke-11 di musim ini bagi Hilton Moreira memberikan keunggulan bagi Persib Bandung pada menit ke-11. Alex Pulalo. Masih Arema Malang. Ahmad Bustomi, kini Boubacar Keita. Alex Pulalo. Dengan ruang gerak melalui sisi sayap Alex Pulalo. Kembali ke tengah, Roman Kemelo dapat dicuri oleh Haryono. Namun menuju pada Fandi Mokhtar, umpan terobosan pada Alex Pulalo. Masih Alex, tidak berhasil untuk melewati
Eka Ramdhani, namun sebuah clearance yang tidak cukup baik tadi dari Atep. Kini kesempatan bagi Arema. Kembali Arif Suyono dan Alex Pulalo, sebuah crossing. Harus ada Maman Abdurrahman yang melakukan clearance melalui header tadi. Iya, sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Kita lihat bagaimana sekarang Hilton beroperasi di posisi bek kanan, tadi di bek kiri. Roman Kemelo. Tampaknya terjadi sebuah pelanggaran dilakukan oleh Roman Kemelo dalam memutar badan tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kondisi dari bench Persib Bandung, beberapa nama besar seperti Zainal Arif, Erlangga Sucipto, Rafael Bastos, dan tentunya Jaya Harto yang didampingi oleh Robi Darwis. Tampaknya sudah satu pergantian pemain yang dilakukan oleh tim Arema Malang dengan menarik keluar Ahmad Bustomi dan menggantinya dengan Boston Brown. Tentunya ingin memberikan dorongan ataupun kontribusi bagi Brown bagi lini depan Arema Malang. Ya, memang kita lihat bahwa Bustomi nyaris tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi lini tengah. Ini yang membuat Kusnul yakin memasukkan Brown dengan asumsi menambah pemain di lini depan agar lebih mampu menekan pertahanan dari Persib. Diapit dua pemain tadi, Roman Kemelo. Tendangan bebas cepat diambil. Kini Alex Pulalo masih dengan ruang gerak, sebuah crossing dalam kotak penalti, ada Nova Arianto. Kembali duel. Sebelum akhirnya Eka Ramdhani membuang bola tadi. Masih berada dalam penguasaan Arema, Ahmad Sembiring Usman. Arif Suyono kerjasama dengan Fortune Udo. Roman Kemelo, Boston Brown, dan sebuah handball tadi oleh Boston Brown. Ya, tampak jelas memang bagaimana Boston Brown tadi menahan bola dengan lengan. Kita lihat, iya. Cukup keras tembakan yang dilepaskan, walaupun memang terlihat jelas bahwa bola tadi menyentuh lengannya. Lorenzo Cabañas dicuri dengan sangat baik oleh Roman Kemelo, kerjasama dengan Fandi Mohtar. Boubacar Keita dapat dicuri oleh Hilton Morera dan tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Boubacar Keita. Cepat dilakukan. Tendangan bebas tadi oleh Haryono. Christian Gonzalez memberikan melebar. Di sana ada Siswanto, sebuah crossing. Christian Gonzalez hampir saja dapat menjangkau bola. Kesempatan bagi Persib Bandung. Ya, kita lihat posisi Christian Gonzalez yang sudah begitu sulit. Masih berusaha melakukan bicycle kick. Sayang bola tidak menyentuh kakinya. Dibuang bola jauh oleh Atep. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Arema memang harus benar-benar memperhatikan pergerakan dari Gonzalez. Bagaimana Gonzalez musim ini masuk dalam daftar 10 pemain asing terbaik di Asia. Tentunya sebuah pencapaian yang juga tidak mudah versi AFC, dan sebuah tembakan langsung tadi masih begitu jauh dari sasaran. Ahmad Sembiring Usman. Ya, sebuah tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Ahmad Sembiring. Masih jauh dari sasaran. Dibiarkan oleh Benny Wahyudi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema. Boubacar Keita, Ahmad Sembiring Usman. Alex Pulalo. Fandi Mohtar kembali pada Alex Pulalo. Dapat diamankan oleh Suroso tadi. Perebutan di lini tengah dapat dikuasai dengan sangat baik oleh Lorenzo Cabañas. Kini Atep berikan kembali umpan langsung ke depan. Hampir saja dapat menjangkau Hilton Morera sebelum sebuah clearance tadi dari Alex Pulalo. Ahmad Sembiring.
Roman Camelo. Lepaskan umpan jarak jauh menuju Boston Brown. Masih dapat meraih bola, tampaknya terjatuh. Iya. Walaupun tidak ada benturan tadi dengan pemain dari Persib Bandung. Kini melalui Atep. Eka Ramdhani. Tampaknya meminta untuk menghentikan permainan. Apakah memang ada terjadi sebuah otot yang tertarik tadi dari seorang Boston Brown? Kembali kita saksikan, walaupun berhasil untuk menguasai bola dan terjatuh. Memang tidak ada apa-apa ya ini pada saat dia melakukan sprint setelah mengontrol bola. Ya, memang justru terlihat waktu landing kakinya tidak pada tumpuan yang bagus, sehingga terlihat agak sedikit kram. Ya, ini Hilton, pemain yang juga dibawa oleh Jaya Hartono dari Deltras. Kusnul Yakin yang sudah semakin tidak yakin karena hingga menit ke-36 timnya masih ketinggalan 0-1. Ya, memang salah satu kelemahan Arema pada musim ini adalah tidak adanya striker-striker yang benar-benar mumpuni, striker-striker yang memang memiliki naluri gol yang sangat tinggi. Praktis selama ini memang kita lihat bagaimana mereka hanya menumpukan pada seorang Pato, ya. Dan ketika Pato tidak ada, memang situasinya menjadi serba rumit bagi Arema. Karena Fortune Udo yang diharapkan juga akan tampil lebih agresif, ternyata juga belum bisa memberikan kontribusi yang begitu besar bagi Arema. Dihadapi oleh Eka Ramdhani yang sudah memberikan 1 assist dari gol Hilton Moreira pada malam hari ini. Masih dapat dihalau oleh lini belakang dari Arema. Arif Suyono, Benny Wahyudi, sebuah clearance. Fortune Udo masih dapat dikuasai oleh Fortune Udo, berikan pada Fandi Mohtar. Kembali berikan pada Fortune Udo. Kerjasama antara kedua pemain yang kembali terjadi dan keluar dari lapangan permainan cepat langsung dilakukan kepada Fortune Udo. Dibayangi oleh Maman Abdurrahman. Masih dalam penguasaan Fortune Udo. Pakai sebuah pelanggaran oleh Siswanto tadi. Dan kita menyaksikan bagaimana Boston Brown tampaknya memang mengalami sebuah tarikan otot hamstring saat mengejar bola di kotak penalti. Persib Bandung. Dan tentunya ya, jika kondisinya memang seperti apa yang baru saja kita lihat, di mana dia harus menggunakan pembalut, ini tentunya akan sulit bagi seorang Boston Brown untuk bisa bergerak lebih leluasa. Dan Roman Camelo, kesempatan Fortune Udo membentur Mister Gawang dan masih dapat diselamatkan. Namun masih kesempatan bagi Arema di dalam kotak penalti dengan menggunakan tumit. Akhirnya diterima oleh Tema Mursadat. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana bermula dari umpan yang bagus dari Roman, heading yang juga bagus dari Udo, sayang sekali menyentuh gawang. Selamatlah gawang Persib kali ini. Ya, memang jika situasinya seperti ini memang pada akhirnya memang keberuntungan tampaknya memang belum berpihak pada Arema ya. Kita lihat ada 2 sundulan yang setidaknya tadi mengancam gawang Persib. Ya, dan kali ini melalui Fortune Udo masih mengenai Mistar. Apa boleh buat tentunya bagi Arema, upaya untuk menyamakan kedudukan masih belum berhasil mereka lakukan. Kembali berusaha melalui Arif Suyono. Arema Malang, masih Arif Suyono patah di kaki Nyek Nyobe tadi. Siswanto ditarik, sebuah tarikan dari Arif Suyono terhadap Siswanto tadi. Harus berhati-hati, tentunya sudah menerima 1 kartu kuning Arif Suyono malam hari ini. Ya, memang kadang-kadang ketika peluang demi peluang berhasil diperoleh dan ternyata tidak membuahkan gol. Fortune Udo, tembakan langsung yang begitu keras. Masih melebar dan kita saksikan reaksi dari Tema yang tampak begitu marah. Ya, dan Tema pantas marah karena Udo bisa menembak dengan begitu bebas. Padahal ada 3 pemain Persib yang menjaga. Kita lihat bagaimana nyaris gawang Tema di sebelah kanan robek oleh tendangan keras dari seorang Udo. Ya, sangat berbahaya memang. Ya, tentunya situasi seperti ini diharapkan tidak membuat frustasi para pemain Arema ya, karena berkali-kali peluang yang mereka dapatkan belum juga membuahkan gol.
ini terkadang juga cukup berpengaruh bagi para pemain depan. Biasanya ketika mereka berkali-kali gagal melakukan tembakan yang seharusnya bisa menjadikan gol. Roman Kemelo lemparan ke dalam pada Fortune Udo dapat dihalau oleh Nova Arianto. Kembali kesempatan Arema Malang, Alex Pulalo. Ahmad Sembiring langsung di kotak penalti Boston Brown, namun dapat dipotong dengan begitu baik oleh Tema Mursadat. Ya, kembali kita lihat hanya berselang 2 menit, gawang Persib kembali terancam. Kali ini bermula dari umpan Boston dan sayang Tema dengan cepat mampu menghadangnya. Masih keunggulan 1-0 Persib Bandung sebagai tim tamu melalui gol dari Hilton Moreira di menit ke-11. Walaupun bertubi-tubi kini Arema memberikan tekanan terhadap lini ataupun jantung pertahanan dari tim Persib Bandung terlepas ataupun hampir saja terlepas. Alex Pulalo. Masih kembali Arema, Fortune Udo dengan gerakan yang cukup baik untuk mengecoh Atep tadi namun patah. Ya, kita lihat bagaimana upaya dari barisan pertahanan Persib. Tadi kita lihat bagaimana Eka Ramdhani tampil begitu baik untuk mematahkan. Dan kini kesempatan bagi Arema, tembakan kaki kiri dari Fandi Motar masih melayang di atas Mister Tema Mursadat. Ya, ini peluang yang kesekian kali yang dimiliki oleh Arema. Sama seperti yang dikatakan oleh Coach Kusnul Yakin tadi menjelang pertandingan bahwa memang dibutuhkan keberuntungan bagi Arema untuk bisa memenangkan pertandingan. Terbukti 4-5 peluang emas yang mereka miliki gagal menjadi gol. Ya, barangkali juga keterangan dari pemain-pemain depan Arema untuk menyelesaikan peluang-peluang. Kita lihat pada saat ini setidaknya Arema sudah mampu untuk menguasai lapangan dan mampu memberikan tekanan balik kepada Persib. Dan memang lini depan merupakan problema dari tim Arema Malang. Kini Persib Bandung melalui Atep. Tembakan langsung terlampau mudah bagi Dadang Sudrajat. Tidak ada satupun pemain Arema yang mencetak gol dalam hitungan double digit musim ini, di mana pencetak gol terbanyak yaitu 5 dilakukan oleh Sulaiman Traore yang sudah tidak menjadi bagian dari tim musim ini, di mana Sulaiman Traore juga berposisi sebagai seorang playmaker. Ya, statistik yang barusan kita sebutkan tadi menunjukkan betapa parahnya daya dobrak atau serangan dari anak-anak Arema, dan juga menunjukkan tidak ada target man yang jelas di dalam tim itu, sehingga tidak ada pemain atau penyerang yang mampu mencetak gol lebih daripada 9. Ya, Maman Abdul Rahman tampaknya ya bukan karena adanya pelanggaran atau beradu dengan pemain lain, tapi tampaknya memang kaki bagian kanan dari Maman ini tampaknya mengalami masalah dan harus ditandu keluar lapangan ataupun digotong keluar lapangan. Ya, keluarnya Maman ini bisa berbahaya bagi lini belakang dari Persib, karena kita tahu Maman salah satu dari pilar pertahanan mereka bersama Nyek Nyobe dan Nova Arianto. Kembali Arema. Di sisa waktu di babak pertama, Alex Pulalo, Fortune Udo, umpan terobosan masih dapat dibaca oleh Nova Arianto. Dibuang saja. Roman Kemelo berusaha untuk berduel dengan Nova. Cukup baik tampaknya tadi Nova dalam melindungi bola. Ya, sejauh ini saya melihat penampilan Nova cukup baik ya. Artinya ketika dia bertugas untuk mematahkan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Arema, khususnya dari sektor kanan pertahanan Persib, ini selalu mampu dipatahkan oleh Nova. Ya, tanpa kehadiran Nova ketika melawan Pelita, itu membuat Christian Gonzalez merajalela. Kita lihat bagaimana seorang Waluyo belum mampu menggantikan peran seorang Nova. Sebuah dorongan tadi dan kembali benturan antara kedua pemain, yaitu Boubacar Keita dan Hilton Moreira yang kerap kita saksikan sepanjang babak pertama. Iya, memang kedua pemain ini sejak menit-menit awal tadi
memang sudah berseteru tampaknya. Kita lihat beberapa kali mereka terlibat saling sikut dan juga saling dorong. Masih dapat dihalau oleh lini belakang dari Arema, Fortune Udo. Dan tambahan waktu 2 menit di babak pertama ini masih dengan keunggulan Persib Bandung melalui gol Hilton Moreira pada menit ke-11. Duel antara Fandi Mokhtar masih dapat dimenangkan oleh Fandi Mokhtar. Langsung crossing dalam kotak penalti, ada Arif Suyono berusaha untuk memberikan bola kepada Alex Pulalo kini. Dan crossing Alex Pulalo dalam kotak penalti, sebuah tinjuan dari Tema Mursadat masih dikuasai oleh pemain-pemain Arema. Di dalam kotak penalti, Arif Suyono, masih ada pemain bertahan dari Persib Bandung yang menghalangi tendangan dari Arif Suyono. Ya, kita lihat kembali bertubi-tubi serangan dari Arema. Dan memang faktor laki atau di Fortuna belum memihak mereka. Kita lihat bagaimana bermula dari umpan yang bagus dari Alex, ditinju Tema. Dan kembali sebuah tandukan dari Fortune Udo masih belum berhasil untuk menjebol gawang Persib Bandung. Ya, luar biasa memang. Dewi Keberuntungan melindungi gawang Tema Mursadat. Heading yang begitu bebas, tidak mampu dengan baik dilakukan oleh Uston. Kembali kita saksikan peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Arema. Arif Suyono dengan sebuah tendangan, masih ada Tema kembali. Sudah beberapa kali menjadi penyelamat dan inilah tandukan dari Fortune Udo. Masih melebar sedikit. Ya, memang posisi dari Fortune Udo sendiri kurang bagus ya pada saat dia mencoba untuk meneruskan bola dengan kepalanya. Masih terus menekan Arema Malang dalam kondisi tertinggal 0-1, namun kini Persib Bandung, kanan yang mereka lancarkan, Lorenzo Cabanyas, berbahaya tentunya, ada Christian Gonzalez di dalam kotak penalti, pemain yang selalu harus diwaspadai. Masih dapat berkelit tadi Ahmad Sembiring Usman dan kembali. Dan akhirnya wasit Ole Hadi telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, di mana gol Hilton Moreira pada menit ke-11 merupakan perbedaan yang memberikan tim tamu Persib Bandung keunggulan 1-0 atas tuan rumah Arema Malang. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Yang diperiksa oleh Ole Hadi sebelum pelaksanaan kick-off babak kedua. Dan akhirnya kick-off babak kedua telah dilaksanakan. Arema Malang melawan Persib Bandung dari Stadion Kanjuruhan di Kota Malang. Kembali Arema berusaha untuk melancarkan tekanan di menit-menit awal babak kedua ini. Dapat keluar dari tekanan, sementara ini Persib Bandung, Lorenzo Cabanyas kerjasama. Masih dapat dihalau oleh Bubakar Keita, kembali Haryono. Dan penguasaan diperoleh oleh Persib melalui Siswanto. Lorenzo Cabanyas lolos bola tadi, kini Siswanto. Pergerakan dari Siswanto melalui sayap. Terjatuh dan mendapatkan tendangan bebas kini Persib Bandung. Mari kita saksikan pertarungan antara Siswanto dan juga Beni Wahyudi. Antara dua pemain masih berusia muda. Siswanto yang musim ini mengisi sisi kiri dari tim Persib Bandung. Setelah musim lalu memperkuat Persmin Minahasa. Eka Ramdhani langsung dan sebuah tendangan yang cukup menyulitkan, memaksa Dadang Sudrajat untuk meninju bola keluar. Ya, sebuah keputusan yang tepat dari Dadang. Kita lihat bahwa arah bola melaju dengan cepat. Berbahaya jika dia mencoba menangkapnya. Kembali Arema Malang melalui Arif Suyono. Langsung kirimkan bola ke tengah kepada Roman Kemelo. Terlepas Roman Kemelo. Kini Atep. Membuang bola ke depan. Suroso. Bubakar Keita. Masih Bubakar Keita. Tidak berhasil tadi memberikan umpan kepada rekannya. Beni Wahyudi kini. Arif Suyono. Sebuah tackling dari Haryono tadi.
Boubacar Keita masih menguasai bola pemain-pemain Arema. Begitu menekan di babak pertama selepas tertinggal 0-1 melalui gol Hilton Moreira. Sebuah tackling tadi oleh Haryono. Dan ada penguasaan bola dari Roman Kemelo. Alex Pulalo. Roman Kemelo. Kesempatan untuk melepaskan sebuah crossing dalam kotak penalti. Ada Maman Abdurrahman yang menghalau tadi. Kembali sebuah clearance. Dan duel lapangan tengah dapat dikuasai dengan sangat baik oleh Lorenzo Cabañas. Haryono. Ya, patut menjadi perhatian para pemain Arema tentunya di menit-menit awal babak kedua ini. Tentunya Persib akan mencoba untuk melakukan gebrakan lagi. Karena biar bagaimanapun 1-0 keunggulan yang sudah mereka miliki pada saat ini belum sepenuhnya aman. Dan untuk bisa mengantisipasi serangan demi serangan yang dilakukan oleh Arema Malang, tentunya upaya Persib adalah mencoba untuk menambah keunggulan di menit-menit awal ini. Dan kalau kita perhatikan sosok El Loco yang sama sekali belum mendapat pelayanan yang bagus dari lini tengah, sehingga dia jarang memiliki peluang-peluang yang bagus untuk mencetak gol. Ini yang menjadi titik lemah dari timnya Jaya Hartono ini. Kembali Arema berusaha menekan sebuah body charge tadi dari seorang Nova Arianto, sedikit tersenyum atas duelnya dengan Fandi Mokhtar, dua pemain yang juga dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia, di mana Nova Arianto mempersembahkan gol internasionalnya pertama saat Indonesia menghadapi Thailand di semifinal AFF Suzuki Cup. Bersiap Roman Kemelo, pemain asal Slovakia yang juga memiliki paspor Australia, dan sebuah umpan dilepaskan di dalam kotak penalti. Boubacar Keita berhasil menjaga bola, namun berada dalam penguasaan Siswanto. Sebuah kesempatan melalui serangan balik Persib Bandung, masih Siswanto, Lorenzo Cabañas, sebuah tackling yang begitu baik dari Ahmad Sembiring Usman yang memotong arah bola tadi. Dan kini kesempatan bagi Arema Malang kembali. Boston Brown dapat dicuri oleh Haryono, dan tampaknya sebuah tarikan tadi oleh Boston Brown terhadap Haryono. Ya, memang Haryono sangat diandalkan sekali oleh pelatih Jaya Hartono untuk mematikan setiap tekanan-tekanan yang dilakukan oleh tim lawan, khususnya ketika bola memasuki daerah permainan dari Persib. Oh, ya tampaknya ada terjadi dorongan tadi. Namanya ini yang diprotes oleh pelatih Jaya Hartono. Kembali kita saksikan duel antara Boubacar Keita dan juga Hilton Moreira yang terjadi sepanjang babak pertama. Dan terus berlanjut hingga babak kedua ini. Ahmad Sembiring Usman. Roman Kemelo kembali kepada Ahmad Sembiring Usman. Menjangkau Fandi Mokhtar, sebuah umpan terobosan kepada Fortune Udo, lepaskan sebuah crossing, menjangkau pemain Arema dan masih berada di pinggir gawang. Kesempatan bagi Arema Malang. Ya, kita lihat bagaimana posisi Tema sudah out of position. Kita lihat Tema gagal untuk menghalau. Ya. Sayang memang Arif tidak pada posisi yang bagus untuk memasukkan bola itu. Ya, memang ada sedikit keterlambatan dari pergerakan yang dilakukan oleh Arif Suyono. Ya, mungkin setengah langkah saja lebih cepat, saya kira ceritanya akan menjadi lain. Sebuah umpan crossing melengkung yang begitu baik dari Fortune Udo tadi masih belum menghasilkan penyelesaian akhir dari pemain Arema Malang. Masih tertinggal 0-1 melalui gol Hilton Moreira. Alex Pulalo. Kembali Arema Malang mencoba untuk terus menekan. Ahmad Sembiring Usman. Kembali dipotong oleh Haryono. Lorenzo Cabañas berusaha untuk melepaskan umpan. Terlampau jauh untuk bisa dijangkau Christian Gonzalez. Tampaknya Cabañas juga sedikit mati kutu ya dalam pertandingan kali ini. Memang belum ada bola-bola yang biasanya begitu baik dia lepaskan terhadap Gonzalez.
Benny Wahyudi kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Boston Brown, masih Boston Brown, dapat dipotong oleh Atep. Masih Roman Kemelo bagi Arema, tembakan langsung masih menghantam. Kaki Eka Ramdhani kini kesempatan. Sebuah counter attack. Hilton Moreira masih melihat rekannya. Kerjasama ia dengan Lorenzo Cabañas. Dengan ruang gerak, Lorenzo Cabañas kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Dan Christian Gonzalez dengan sudut sempit tadi begitu sulit. Ya, kita lihat kembali Christian Gonzalez. El Loco belum pernah mendapat bola-bola bagus. Padahal kita tahu dia salah satu bomber tersubur di 3 kompetisi terakhir. Ini memang salah satu kelemahan dari Persib Bandung yang kita lihat mereka tidak memiliki pemain yang khusus untuk melayani seorang El Loco seperti yang dia peroleh ketika dia bermain di Persik Kediri. Ahmad Sembiring Usman kembali Arema, umpan melebar. Arif Suyono kirimkan di dalam kotak penalti dan kembali kita saksikan aksi dari Tema Mursadat untuk mematahkan peluang dari Arema Malang. Kini lini tengah dan sebuah clearance tadi oleh Haryono juga untuk menghindari tackling. Ya, memang hingga memasuki menit ke-54 ini Tema Mursadat layak mendapat gelar Man of the Match karena tercatat 5 kali dia mampu menghalau atau membatalkan peluang emas yang dimiliki oleh anak-anak Arema Malang. Ya. Ini merupakan peluang terakhir dari Arema Malang. Ya, kita lihat bagaimana antisipasi yang sangat baik diperlihatkan Tema Mursadat untuk langsung meninju bola tersebut, mengklirkan gawangnya dari ancaman pemain-pemain Arema Malang. Dorongan tadi dilakukan ataupun tarikan terhadap Lorenzo Cabañas oleh Boubacar Keita. Dan Zulkifli yang akhirnya masuk untuk menggantikan pemain yang masuk di babak pertama tadi yaitu Boston Brown. Ya, tampaknya memang ada masalah di paha sebelah kanan dari Boston Brown ketika tadi dia sempat terkilir di babak pertama sehingga paha sebelah kanannya harus dibalut dan ini tentunya memang sangat mengurangi pergerakan pemain tersebut. Langsung Eka Ramdhani tadi terlampau mudah. Masuknya Zulkifli Syukur bagi tim Arema, di mana Zulkifli merupakan seorang pemain dengan posisi back sayap, tentunya sedikit mengurangi jumlah pemain depan yang dimiliki oleh Arema Malang sejauh ini. Di tengah cederanya Pato Morales, Alex Pulalo dapat dimenangkan duel tadi oleh Hilton Moreira. Masih Hilton dengan kesempatan untuk melakukan pergerakan cukup baik dari Hilton. Berikan pada Lorenzo Cabañas, masih Persib Bandung. Berusaha Cabañas kirimkan pada Gonzalez, maksudnya terlampau jauh. Ya, kembali kita lihat bagaimana Gonzalez kecewa. El Loco berkali-kali tidak mendapat bola-bola yang dia inginkan. Kita lihat bagaimana sia-sianya El Loco berada di lini depan Persib. Dia tidak memiliki Fagundes di Kediri yang selalu memanjakan dia dengan umpan-umpan yang terukur. Namun kini El Loco dengan penguasaan bola mendekati kotak penalti, pemain yang selalu berbahaya, tembakan langsung ia lepaskan, masih sedikit ideal dari jarak sasaran. Ya, mungkin ini sebuah bentuk dari kekesalannya ya, karena sudah berkali-kali dia berada di daerah 16 lawan tapi tidak pernah mendapatkan umpan, dan ketika El Loco mendapatkan bola dan sebenarnya peluang itu masih bisa diolah lagi, tapi ternyata dia memutuskan untuk langsung melepaskan tendangan ke gawang. Ya, kita perhatikan tadi 3 kali Eka memiliki bola mati, semuanya ditembak langsung, seolah-olah El Loco tidak ada di kotak penalti. Zulkifli Syukur dengan sebuah umpan tadi sempat dihalau oleh Atep. Masih Roman Kemelo dengan ruang tembak, ini masih Roman Kemelo dan menghantam rekannya sendiri yaitu Fortune Udo dan kembali gagal peluang. Namun kini kembali Hilton Moreira di dalam kotak penalti. Pertarungan kembali antara Hilton Moreira dan juga Boubacar Keita, dan kita menyaksikan bahwa telah ditiup peluit. Apakah ini sebuah pelanggaran oleh Hilton? Ya, menurut saya sesuatu yang tidak perlu, yang seharusnya memang tidak perlu dilakukan oleh Hilton. Kita lihat tadi memang ada sedikit dorongan ya, kita lihat. Iya.
Dan memang kedua pemain yang kerap terlibat benturan sepanjang babak pertama diteruskan di babak kedua ini, dan Hilton sudah menerima 1 kartu kuning. Bukan merupakan pelanggaran serius. Ini Fandi Mokhtar. Ahmad Sembiring Usman membentur kaki Maman Abdurrahman. Masih Fandi Mokhtar. Masih dapat dihalau dengan baik oleh lini pertahanan dari Persib Bandung sejauh ini. Berbagai tekanan oleh Arema Malang Arif Siono. Dan sebuah umpan terobosan, dan kembali ada Tema Mursadat di sana. Iya, keputusan yang tentunya mengandung risiko sangat tinggi ya. Kita lihat bagaimana Tema. Iya, ada Maman yang berusaha juga untuk menyongsong bola dan mengklirkan daerahnya. Tapi kita lihat bagaimana pergerakan dari seorang Tema yang akhirnya mampu menguasai bola tersebut. Kembali Arema Malang berusaha untuk mengembangkan permainan. Benny Wahyudi, Ahmad Sembiring Usman, Fandi Mokhtar sedikit berganti posisi dari posisinya sebagai pemain sayap di babak pertama. Roman Kemelo pada Alex Pulalo. Ahmad Sembiring kepada Fortune Udo. Melebar. Benny Wahyudi crossing dalam kotak penalti. Ada pemain yang menunggu, namun masih ada Nova Arianto yang begitu cekatan tadi untuk menghalau bola. Umpan langsung dilepaskan oleh Hilton. Tidak menjangkau Eloko. Ya, ini Harus kita berhati-hati katakan tadi Suroso. bahwa dengan disiplinnya Nova, Nyek, dan Maman di kotak penalti, mestinya anak Arema mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tidak berhasil tadi Zulkifli Syukur. Cukup baik Nyek Nyobe untuk bisa menghancuri bola tadi. Masih kita saksikan gerakan dari Nyek Nyobe. Begitu kokoh. Pemain asal Kamerun George Nyek Nyobe. Iya, kita melihat pemain-pemain belakang dari Persib pertama masih cukup tenang untuk menghadapi serbuan-serbuan yang dilakukan oleh pemain-pemain Arema, dan ini memang salah satu kunci yang membuat lini pertahanan Persib sampai saat ini masih terlihat solid. Hilton Moreira, Atep, Eka Ramdhani. Pelanggaran tadi oleh Eka terhadap Roman Kemelo. Benny Wahyudi. Setelah kepada Fortune Udo, kembali Fortune dapat mencuri bola, namun sebuah pelanggaran kepada Siswanto. Tersaksikan diapit 2 pemain sekaligus. Pergerakan dari Siswanto. Oh, ya. Benar-benar terjepit di antara 2 pilar tampaknya, kita lihat tadi Siswanto. Pemain yang cukup memberikan kontribusi besar bagi Persib Bandung, terutama di putaran kedua ini, di mana ia kerap mendapat kepercayaan untuk menjadi starter. Untuk pemain inti Siswanto. Ahmad Sembiring membaca bola dengan sangat baik tadi Atep. Hilton Moreira, Eka Ramdhani, Atep. Lorenzo Cabanyas mulai memainkan permainan dari kaki ke kaki. Persib Bandung, George Nyek Nyobe, Siswanto. Lorenzo Cabanyas patah di kaki Boubacar Keita. Diteruskan bola tadi, umpan terobosan. Kini Fortune Udo dengan kesempatan lepaskan sebuah crossing. Masih dapat dipotong, namun dalam penguasaan dari Arif Suyono, tembakan langsung. Dan kembali ada Tema Mursadat. Masih belum keluar dari lapangan permainan dan masih terus dikejar. Dan kini berada dalam penguasaan pemain-pemain Persib. Ya, sebuah penyelamatan yang lagi-lagi dilakukan atau diperlihatkan Tema Mursadat. Sebuah peluang emas dari Arema gagal berkat kejituan dan kecemerlangan dari Tema Mursadat. Dan memang tampaknya penjaga gawang Persib ini memang sedang on fire. Kita lihat bagaimana dia masih begitu tenang. Kerjasama yang sangat baik. Christian Gonzalez, gol! Inilah Christian El Loco Gonzalez kembali mencatatkan namanya sebagai
ini yang saya katakan tadi. Eloko menunggu umpan-umpan yang bagus kepada dirinya. Kita lihat bagaimana sia-sianya dia. Hingga menit ini dia memiliki kerjasama yang bagus. Kita lihat bagaimana kaki kirinya menghujam keras, memastikan. Kita lihat bagaimana kontrol bola yang bagus, menembak dengan tepat, memperdayai sudut dekat dari kiper Dadang Sudrajat. Ya, ini tentunya sebuah aksi yang sangat brilian yang diperlihatkan oleh Eloko Gonzalez. Kita lihat dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, dengan kemampuan dan daya tembak yang begitu tinggi diperlihatkan oleh Eloko Gonzalez. Dan memang posisi-posisi seperti ini dia kerap sekali mencetak gol dengan kaki kiri yang begitu keras, tendangan yang dia lepaskan tadi. Apalagi yang harus diucapkan dari Eloko Gonzalez. Namun kembali Arema Malang berusaha terus Fortune Udo dan kembali belum berhasil. Ya, bisa dikatakan hanya 1 atau 2 kali bola dengan baik diberikan ke Eloko, dan yang kedua bisa menjadi gol. Yeah. Ini yang memang harus jadi perhatian dari pelatih Jaya Hartono. Mengapa dia kerap kali menyia-nyiakan seorang Eloko? Tidak ada orang atau gelandang yang khusus untuk melayani seorang Eloko. Dan itu terjadi ketika mereka kalah 1-2 melawan Pelita Jaya. 21 gol musim ini, 141 gol selama karirnya di Liga Indonesia, di mana 7 gol dari 9 partai telah ia persembahkan bagi Persib Bandung sejak bergabung di putaran kedua. Kembali Eloko dan sebuah kesempatan akhirnya. Ya, memang patut diwaspadai, sangat patut diwaspadai bagaimana Eloko Gonzalez. Dan kita bisa melihat bagaimana perbedaan ya antara barisan depan Arema dengan barisan depan dari Persib, di mana sedikit peluang tapi Persib mampu menjadikan sebuah gol. Sementara kita lihat Arema banyak peluang tapi tidak atau belum satu pun gol mampu mereka ciptakan. Dan sebenarnya yang diperlukan memang adalah sedikit peluang, tapi ketika mereka mendapatkan peluang maka itu akan menjadi sebuah gol. Ya, dan itulah perbedaan memiliki dan tidak memiliki seorang Christian Gonzalez. Usaha dari Hilton Moreira tadi untuk menjaga bola di lapangan permainan sedikit terpleset. Pemain yang juga sudah memberikan kontribusi dengan golnya di babak pertama di menit ke-11, Hilton Moreira kembali mencetak gol melawan Arema di musim ini. Setelah juga mencetak gol di putaran pertama, kini Arema Fortune Udo kembali kita tidak menyaksikan. Walaupun ada kesempatan bagi Arema, tidak dengan penyelesaian, masih Zulkifli Syukur. Umpan kembali dilepaskan, Nyek Jobe dapat menghalau, masih terus menekan, Beni Wahyudi crossing dan menunggu bahkan 3 pemain sekaligus. Pemain-pemain dari Arema masih tidak dengan penyelesaian. Ahmad Sembiring Usman di dalam kotak penalti. Dan pergerakan dari Nova tadi begitu baik dan hanya menghasilkan sepak pojok bagi Arema Malang. Ya, terlalu banyak pemain Arema yang berada di kotak penalti dari Persib Bandung. Justru kita lihat bagaimana 3 pemain saling bertubrukan tadi. Memang sangat tidak efisien dan ini dengan mudah dipatahkan lini belakang dari pemain-pemain Persib. Kembali kesempatan Arema dan kembali ada Tema meninju bola keluar. Roman Kemelo, dorongan tadi oleh Lorenzo Cabanya terhadap Roman Kemelo kembali menghasilkan sebuah kesempatan bagi Arema Malang. Jelas ya, sebuah pelanggaran. Iya, sangat jelas sekali apa yang dilakukan oleh Lorenzo Cabanyas. Menghalangi pergerakan dari Roman Kemelo. Ya, cukup berbahaya. Tendangan bebas yang dimiliki oleh Arema dari luar kotak penalti. Dan ini tentunya harus mendapat perhatian bagaimana Persib dapat membuat pagar untuk bisa mengantisipasi tendangan bebas yang diperoleh Arema. Kita belum tahu siapa yang akan melakukan tendangan, mungkin Roman Kemelo. Bersiap Roman Kemelo. Iya.
Masih konsentrasi menyusun pagar pemain. Pemain Persib Bandung harus mempertahankan. Roman Kemelo, sebuah tembakan melengkung dan masih terlampau lemah bagi Tema Mursadat. Ya, dan terlalu mudah juga bagi Tema untuk mematikan atau menangkap bola tersebut. Terarah namun memang pelan, dan posisi dari Tema sendiri memang sangat baik untuk bisa mengantisipasi kemana arah bola, kemudian mematahkannya, dan kita lihat bagaimana tadi dia begitu tenang. Bertubi-tubi Arema Malang melakukan tekanan kepada Persib Bandung. Dan 2 kesempatan Persib Bandung dikonversi menjadi 2 gol. Melalui Hilton Moreira pada menit ke-11 dan melalui Christian Eloko Gonzalez pada menit 62 yang mencatatkan namanya kembali dalam daftar pencetak gol terbanyak musim ini bersama Beto dari Persipura Jayapura. Walaupun Eloko Gonzalez masih memiliki beberapa pertandingan yang lebih sedikit dari yang telah dimainkan oleh Beto. Kembali Arema Malang. Tidak berhasil tadi Fandi Mokhtar untuk melewati Nova Arianto yang juga tampil begitu kokoh sepanjang malam. Kerjasama kembali bagi Persib Bandung. Langsung Eloko tadi melepaskan sebuah tembakan jarak jauh. Iya. Sebuah aksi yang diharapkan akan membuahkan sebuah gol dari Eloko Gonzalez, tapi masih terlalu jauh, dan kita lihat juga bola arahnya masih menyamping ke sisi sebelah kiri. Penjaga gawang Dadang Sudrajat. Ya, tampaknya dia melihat Dadang terlalu maju. Iya. Dia berharap bola lob yang dia lepaskan bisa memperdayai Dadang, hanya saja arahnya jauh melenceng ke sebelah kiri. Gonzalez. Masih Gonzalez. Atep. Mulai pemain-pemain Persib kini bermain dari kaki ke kaki. Christian Gonzalez, Hilton Moreira, Lorenzo Cabañas. Umpan dapat dihalau tadi, menghasilkan hanya lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Iswanto bersiap kepada Hilton. Dapat diambil dengan cukup baik oleh Benny Wahyudi tadi. Fandi Mokhtar buang saja oleh Ahmad Sembiring Usman, dan sebuah umpan yang sangat baik kepada Zulkifli Syukur yang kini berposisi sebagai pemain sayap kanan. Fortune Udo kembali pada Zulkifli Syukur. Roman Kemelo kembali, kesempatan bagi Arema dan sedikit berada di pinggir gawang dari Tema Mursadat. Dan sempat mengenai kaki salah seorang pemain Persib. Kita lihat bagaimana tendangan Roman. Masih Roman Kemelo kembali crossing di dalam kotak penalti, dan kembali dengan terbang Tema Mursadat mengamankan gawangnya. Ya, memang kita lihat banyak atau frekuensi serangan dari Arema cukup banyak, tapi tidak efisien, sehingga berkali-kali dengan mudah dipatahkan oleh 2 menara di lini belakang dari Persib, Nyek dan Nova. Ini memang harus jadi catatan bagi Kusnul Yakin bahwa serangan-serangan yang mereka lakukan, ya kita lihat bagaimana bola sudah berada di tangan penjaga gawang Dadang. Ya, keputusan yang tepat dari wasit. Ya, karena memang bola sudah dalam penguasaan penjaga gawang. Dan tadi ada usaha dari Eloko Gonzalez untuk mencoba mencuri bola tersebut. Ya, terjadi benturan. Ya, walaupun mungkin ini juga bukan sebuah kesengajaan, karena memang posisi Eloko Gonzalez sendiri memang tengah berlari. Kartu kuning ketiga bagi Gonzalez musim ini, dan kartu kuning yang pertama yang ia terima semenjak mengenakan kostum Persib Bandung. Hilton Moreira dapat diintercept tadi oleh Bubakar Keita. Benny Wahyudi, Roman Kemelo, Alex Pulalo. Kembali pada Roman Kemelo. Umpan di dalam kotak penalti, ada pemain yang berusaha untuk menggapai bola tadi, yaitu Fandi Mokhtar. Namun kembali kita lihat kesigapan dari Tema untuk membaca. Ya, di saat sebenarnya kembali para pemain Arema mampu menguasai lapangan permainan, tentunya yang dibutuhkan pada saat ini adalah jangan sampai mereka kemudian mengendorkan atau menjadi frustasi.
ya. Artinya bahwa masih ada 18 menit dan segala sesuatunya memang masih mungkin terjadi. Artinya kesempatan bagi Arema untuk terus melakukan gempuran dan membuahkan gol ini masih tetap terbuka, namun tetap harus konsentrasi di lini pertahanan. Mulai pemain-pemain Persib kini yang justru melakukan tekanan. Hilton Moreira, sebuah crossing yang terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Dan pergantian pemain di mana Gilang Angga Kusuma yang masuk menggantikan peran dari Lorenzo Cabanyas. Ya, masuknya Gilang menggantikan Cabanyas jelas merupakan sinyal kuat dari seorang Jaya Hartono untuk lebih memperkuat lini belakang. Iya. Ya, kita tahu Gilang adalah tipikal pemain yang memang memiliki naluri bertahan sangat baik ya. Setidaknya apa yang dilakukan oleh Jaya Hartono untuk memasukkan pemain ini memang lebih dimungkinkan untuk lebih berkonsentrasi kepada barisan pertahanan. Saya kira 2-0 yang dimiliki Persib pada saat ini sudah cukup aman, walaupun masih bisa saja mereka mencetak gol atau mungkin juga kebobolan. Roman Kemelo, masih terus Arema berusaha, namun kembali patah dan semakin mendekati ambisi dari Persib Bandung untuk dapat meraih poin penuh dari Kota Malang. Setelah menjalani 17 partai tanpa terkalahkan, Yes. Persib akhirnya tunduk dalam partai terakhir mereka dan kini tampaknya mereka siap untuk kembali ke jalur kemenangan. Ya, setidaknya jika mereka mampu memenangkan pertandingan ini adalah sebagai penebus ya atas kekalahan yang sebelumnya mereka rasakan dan mereka derita dari Pelita. Jika maksud saya Persib mampu meraih poin di luar kandang, tentunya ini akan menjadi sebuah keuntungan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma, kini menempati posisi sebagai wingback kanan, menggantikan posisi yang kerap dijalani oleh Atep sepanjang pertandingan. Alex Pulalo tadi. Dan kini masih terkapar, kita saksikan Alex Pulalo. Kita lihat bagaimana bench dari Arema tertunduk lesu saat pertandingan tinggal 16 menit, bahkan tinggal 15 menit. Tim mereka masih tertinggal 0-2. Ya, Erik tampaknya disiapkan untuk menggantikan posisi Alex. Ya, dan Erik merupakan mantan pemain Ya. Persib yang sebelum pertandingan sudah sangat ingin membalas kekalahan di putaran pertama. Siap Erik untuk masuk menggantikan Alex Pulalo yang sampai saat ini masih terlihat terkapar di pinggir lapangan. Zulkifli Syukur. Crossing oleh Zulkifli dan kembali kita saksikan Tema Mursadat. Begitu sigap. Kembali Zulkifli dapat lepas dari pengawalan Atep, walaupun crossing yang ia kirimkan tadi kurang begitu efektif karena membentur kaki dari Atep. Dan akhirnya Erik Siawan turun untuk menjadi pengganti dari Alex Pulalo. Roman Kemelo, crossing. Masih ada beberapa pemain yang berkumpul dan kembali kita saksikan. Masih belum ada penyelesaian dari kubu Arema Malang. Iya, nyaris saja. Nyaris saja bola menerobos gawang dari Tema Mursadat. Ya, tampak lapangan ini sedikit berkabut. Kita tidak tahu apa yang ada di stadion. Karena tampaknya ada cukup banyak asap yang sedikit mengaburkan
pandangan para pemain. Kembali kita saksikan sebuah crossing langsung ke arah gawang. Namun ada Nyek Nyobe yang mendahului gerakan dari Fortune Udo tadi untuk menyelamatkan lini pertahanan dari Persib Bandung. Ataupun tampaknya tandukan dari Fortune Udo yang kembali belum memberikan gol bagi Arema Malang. Ya, kita lihat bagaimana tadi ada sinyal dari Tema tentang asap yang mengganggu, yang membuat dia tidak bisa melihat bola. Ini memang harus jadi perhatian dari aparat pertandingan pada malam ini. Ya, memang sangat mengganggu tentunya ya. Terutama pada saat harus mengambil bola-bola atas. Tentu jarak pandang dari para pemain juga sangat terganggu. Ya, kita tahu sudah penyebab asap itu, dan ini akan sangat merugikan tim tuan rumah karena kita tahu ada ketentuan yang sangat ketat dalam penyelenggaraan pertandingan. Ini akan berakibat buruk bagi Arema pada laga berikutnya. Ya. Oh, hampir saja kembali kita saksikan sebuah salah pengertian antara Bubakar Keta dan juga Dadang Sudrajat. Sebuah back pass yang hampir justru berbuah fatal bagi Arema Malang, yang memang sebetulnya tampil baik pada pertandingan malam hari ini walaupun masih belum memperoleh gol dari berbagai peluang yang mereka dapatkan. Erik Setiawan kembali terus berusaha. Pemain-pemain Arema pakai handball tadi oleh Fandi Mokhtar. Ya, kita saksikan mengulurkan tangannya. Ya, mestinya wasit tidak ragu mengeluarkan kartu kuning karena jelas tangannya menghentikan bola di udara. Ya, seperti tadi juga di babak pertama di menit awal juga sempat dilakukan oleh pemain Arema lainnya. Ya, oleh Buston. Iya. Hilton Moreira. Eka Ramdhani lepaskan sebuah tembakan langsung, tampaknya ingin memanfaatkan keadaan melalui asap yang kini memenuhi Stadion Kanjuruhan. Dibuang saja oleh Nyek Nyobe, langsung menuju ke gawang. Ya, asap tampaknya membuat pertandingan menjadi tidak menarik karena semua pemain hanya berusaha menendang bola jauh-jauh karena sudah tidak bisa lagi berharap one two, umpan-umpan pendek karena jelas asap sangat mengganggu pandangan dari kedua tim ini. Ya, yang pasti bahwa apa yang terjadi di stadion ini merupakan sebuah kerugian bagi Arema ya, karena pada saat mereka dituntut untuk bisa mencetak gol, ini tentunya akan membuat kesulitan tersendiri bagi para pemain Arema yang memang sejak awal begitu sulit, dan kini problem mereka adalah kembali dibuat sulit ya untuk bisa mencetak gol. Dan tentunya juga dipertanyakan mengenai faktor keselamatan, di mana tentunya ada api di stadion. Ya, bagi Persib sendiri barangkali yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan keunggulan 2-0 ini hingga peluit akhir berbunyi. Tinggal 10 menit dan upaya untuk terus mempertahankan keunggulan diperlihatkan oleh para pemain Persib. Dengan masuknya tadi Gilang, tentunya membuat barisan pertahanan Persib ini akan semakin lebih solid lagi ya, dari gempuran-gempuran yang dilakukan oleh para pemain tuan rumah. Kita lihat bola berpindah dari satu arah ke arah yang lain. Ya, berbahaya. Kembali kita lihat bagaimana Eloko Kini berusaha untuk menguasai bola. Ya, dan hanya terjadi sendirian pelanggaran terhadap Eloko dan ya, kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ya, bagaimana kita lihat seorang Eloko harus mendapat kawalan 2-3 pemain Arema, dan memang akan sangat berbahaya jika pemain ini sampai lepas dari pengawalan pemain belakang Arema. Pemain yang juga tentunya tidak perlu dipertanyakan mengenai sisi produktivitas, Christian Eloko Gonzalez bahkan kini bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas yang berasal dari inisiatif yang ia lakukan tadi. Tentunya akan sangat sulit bagi seorang Dadang Sudrajat
Melihat kondisi asap yang sudah memenuhi stadion, El Loco Gonzales lepaskan sebuah tembakan dan tidak begitu jauh di atas Mister dari Dadang. Ya, luar biasa El Loco. Bagaimana tembakannya melengkung, turun bagai daun jatuh, menyentuh Mister gawang. Nyaris tercipta gol ketiga Persib yang membungkam lini belakang dari Arema. Kini Arema melalui Benny Wahyudi membentur Hilton. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Arema tampaknya sudah mulai frustasi, ya. Ketika upaya yang mereka lakukan berkali-kali selalu mengalami jalan buntu. Memang sangat melelahkan, bukan saja dari stamina, tapi juga mental para pemain Arema tentunya akan terganggu ketika mereka melakukan tekanan demi tekanan, namun tidak pernah membuahkan hasil yang gemilang. Ya, dan asap itu merupakan cerminan dari ketidakpuasan dari Aremania. Artinya secara psikologis juga akan menekan rasa percaya diri pemain-pemain Arema untuk mencetak gol. Karena mereka tahu di pinggir lapangan Aremania sudah marah sampai melakukan pembakaran. Ya, saya kira kekecewaan yang sangat wajar ya bagi Aremania, karena mereka terus melihat dan menyimak tim kesayangan mereka ternyata tidak mampu berbuat banyak dalam sejumlah pertandingan yang dilakukan oleh Arema. Namun memang kalau kemudian mereka melampiaskan dalam bentuk ya dengan membakar stadion sendiri, ini tentunya adalah hal yang sangat negatif dan sangat merugikan tentunya bagi Arema sendiri. Ya, di saat tim mereka membutuhkan satu tambahan dan suntikan moral untuk bisa lepas dari tekanan yang begitu kuat. Lepas tadi, dan kini Arema berada di ambang untuk tidak ataupun tanpa kemenangan dalam 6 partai terakhir mereka. Keunggulan Persib Bandung melalui Hilton Moreira dan Christian El Loco Gonzales dengan 21 gol musim ini kembali ingin menuaikan ambisinya untuk terus menjadi yang paling produktif di Indonesia. Pemain asal Uruguay Christian El Loco Gonzales. Kita lihat asap semakin tebal, mestinya wasit tidak perlu ragu untuk menghentikan pertandingan karena ini akan berbahaya bagi keselamatan pemain di lapangan. Ya, bagi Arema memang menjadi semakin tidak mengenakan. Zulkifli Syukur dalam kotak penalti, kembali kesempatan dan kembali dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Persib Bandung. Haryono. Ya, kembali kita melihat bagaimana ketidakcermatan pemain Arema dalam melakukan koordinasi di depan, menunjukkan bahwa memang krisis penyerang ini memang masih dialami oleh Arema. Ya, dengan masa pertandingan tinggal 5 menit, wasit tidak akan mendapat semacam teguran jika menghentikan pertandingan, karena kita tahu asap sudah sangat mengganggu jalannya pertandingan di lapangan dan itu bisa berakibat fatal bagi pemain. Mestinya wasit tidak perlu ragu menyatakan pertandingan sudah berakhir. Jaya Hartono. Inilah Christian Gonzales dengan gol kedua bagi Persib Bandung. Ya, beberapa menit lagi waktu reguler akan segera dicapai dengan keunggulan Persib 2-0 di Stadion Kanjuruhan Malang, kandang dari Arema Malang. Kembali pertarungan antara Hilton dan juga Boubacar Keita, kali ini dimenangkan oleh Keita. Dapat diintercept tadi. Iya, kembali kandas, sebuah upaya yang tadi dilakukan oleh Arema untuk memasuki pertahanan dari Persib.
Haryono coba berkelit. Eka Ramdhani, George Nyobe. Kembali Eka. Siswanto. Bukan merupakan sebuah pelanggaran Haryono. Gonzales, gerakan melindungi bola yang sangat baik diperlihatkan oleh pemain ini. Ya, screen ball yang sangat baik kita lihat. Ya, memang aksi-aksi individu yang dimiliki atau yang diperlihatkan oleh El Loco Gonzales pada akhirnya harus. Umpan terobosan dari Gonzales di dalam kotak penalti dan masih dapat diselamatkan oleh Dadang Sudrajat tadi. Walaupun sulit bagi kita untuk melihat pemain yang melakukan eksekusi di tengah banyaknya asap. Kembali kesempatan bagi Persib Bandung. Nyobe, halo bola tadi. Fandi Mohtar kirimkan sebuah bola di dalam kotak penalti, kembali dapat dihalau oleh pemain Persib Bandung, Roman Kemelo, dan kembali ada Haryono melakukan clearance tadi walaupun sedikit mengarah ke lini pertahanannya sendiri. Kembali Roman Kemelo. Masih Kemelo berusaha untuk melewati hadangan Haryono dan Gilang Angga Kusuma. Dan tembakan langsung dilepaskan. Hanya melebar dari gawang Tema Mursadat. Ya, dan tidak ada reaksi yang berlebihan yang diperlihatkan oleh Tema karena memang dia sudah melihat arah bola akan jauh, masih jauh dari tiang gawang. Ya, dan permainan Arema memang cukup mengecewakan malam ini. Nyaris tidak punya pola yang bagus, set piece, serangan-serangan atau tusukan-tusukan yang mematikan lini belakang dari Persib. Ya, mungkin kita juga bisa mengingat ketika Arema hanya mampu bermain imbang 2-2 menghadapi Persija Jakarta, di mana pada saat itu Roman Kemelo dan kembali Tema Mursadat dengan penyelamatan. ya, pada saat itu Persija tampil 10 pemain sejak menit ke-10 babak pertama, namun Arema walaupun mampu mencetak gol, tapi mereka tidak mampu memenangkan pertandingan menghadapi tim yang secara kekuatan jauh lebih sedikit dengan kekuatan yang dimiliki Arema pada saat itu. Berapa detik saja dari waktu reguler. Milton Moreira dapat dicuri tadi oleh Denny Wahyudi. Zulkifli Syukur dan dapat dihalau oleh George Nyobe. Begitu kokoh penampilan dari pemain yang satu ini sepanjang pertandingan. Dan tambahan waktu 2 menit. Zulkifli Syukur kirimkan sebuah crossing. Tidak ada pemain yang menjangkau. Erik Setiawan, mantan pemain Persib Bandung, kembali kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Dan masih tidak dengan penyelesaian akhir Fortune Udo tadi. Ya, Bahkan sebuah pelanggaran. Nampaknya ada handsball yang dilakukan Fortune Udo. Tidak ada protes. Betul. Memang menyentuh tangannya. Dan kebetulan wasit Tepat. oleh Hadi berada persis di samping. Kita lihat bagaimana tangannya. Ya, memang ketika bola sudah berhasil di heading, sempat mengenai tangan kanan dari Fortune Udo. Walaupun berada dalam posisi yang tidak terkawal dari Fortune Udo. Ya, 2 menit waktu tersisa. Kembali kita saksikan Gonzales dengan aksinya dalam melakukan penerimaan bola begitu baik. Walaupun tadi melakukan pelanggaran dalam pengamatan wasit. Roman Kemelo melebar, ada Erik Setiawan di sana. Masih Erik berusaha untuk melewati hadangan dari pemain Persib Bandung dan kirimkan sebuah crossing. Dan kembali ada Tema Mursadat yang walaupun tidak lengket tadi masih belum ada penyelesaian dari Arema Malang. Fortune Udo beberapa kali yang memiliki kesempatan. Ya, ini mutlak kesalahan Tema, tidak dengan baik mengontrol bola. Kita lihat bagaimana nyaris tercipta gol balasan dari Arema akibat tidak lengketnya Tema. Dan kita lihat bagaimana Tema tadi melihat ke bench, meminta maaf atas tidak lengketnya tangkapan dia tadi.
Erik Setiawan. Mungkin juga karena faktor asap juga, sehingga tangkapan tema tidak lengket. Dan wasit oleh Hadi telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya dan kesuksesan yang akhirnya diraih oleh Persib Bandung dengan menundukkan tuan rumah Arema Malang dengan skor akhir 2-0, di mana gol diciptakan oleh Hilton Morera pada menit ke-11 dan Christian Eloko Gonzalez dengan golnya yang ke-21 musim ini pada menit ke-62. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan.